Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Katarina Kewah, peserta Latsar CPNS Angkatan 43 Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas saya terkait peran dan kedudukan ASN dalam pelayanan publik. Kali ini tugas diberikan oleh tutor kami, yaitu Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD. Nah, sebelumnya coba teman-teman perhatikan gambar ilustrasi di samping saya. Bagaimana menurut teman-teman? Unik bukan? Nah, gambar ilustrasi ini dibuat sendiri oleh tutor kami, yaitu Ibu Wahyu Eko Handayani. Terima kasih Ibu, karena gambar ini sangat unik dan baik untuk dijadikan pembelajaran pada sistem pelayanan publik kali ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi terkait isu pelayanan publik, marilah bersama-sama kita ketahui terlebih dahulu tentang arti dari pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah teman-teman, ini adalah tugas yang diberikan oleh tutor kami terkait isu pelayanan publik. Nanti di setiap slide yang akan saya tampilkan sudah terdapat satu lembar yang berisi pertanyaan dan juga jawaban serta gambar-gambar dari ilustrasi yang dibuat oleh tutor kami sendiri. Untuk soal yang pertama, ini identifikasi analisis isu pelayanan publik. Isu pelayanan publik yang sering terjadi di tempat instansi saya bekerja, yaitu yang pertama, lambat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kemudian yang kedua, mimik wajah buruk saat memberikan pelayanan. Kemudian yang ketiga, kurang responsif dalam bertindak. Yang keempat, berkata kasar saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Yang kelima, tidak ramah saat memberikan perawatan. Kemudian yang keenam, wajah jutek dan kurang senyum saat merawat pasien. Soal nomor 2, bentuk-bentuk pelayanan publik di instansi saudara. Bentuk-bentuk pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Yang pertama, pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Di rumah sakit juga terdapat unit administrasi yang mengurusi masalah rumah sakit, kemudian data pasien, pengelolaan keuangan, data staf, arsip, dan pendaftaran. Yang kedua, jasa pelayanan merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Di rumah sakit juga menyediakan beberapa unit pelayanan jasa, yaitu terdiri dari unit rawat jalan, kemudian unit rawat inap, kemudian unit pelayanan gawat darurat, dan unit pelayanan intensif. Yang ketiga, ada pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di rumah sakit juga menerapkan bentuk pelayanan regulatif yang terdiri dari hak dan kewajiban pasien, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh keluarga pasien, serta batasan-batasan dari pelayanan seorang perawat atau tenaga medis lainnya. Soal nomor 3, berikan contoh pelayanan publik yang baik dan yang tidak baik. Contoh pelayanan publik yang baik dan yang tidak baik. Yang pertama, pelayanan publik yang baik antara lain pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedur atau tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, kemudian cepat dalam pemberian pelayanan, tidak terbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kemudian yang kedua, pelayanan publik yang tidak baik antara lain sering menyulitkan pelanggan, kurang responsif pada keluhan pelanggan, tidak ramah saat memberikan pelayanan, kemudian prosedur yang terbelit-belit sehingga banyak membuang waktu. Yang terakhir, jam kerja molor sehingga pelanggan diharuskan untuk menunggu. Kemudian soal nomor 4,
berikan contoh penerapan pelayanan publik. Contoh penerapan pelayanan publik: yang pertama, datang kerja tepat waktu. Kemudian yang kedua, ramah dalam bertindak. Yang ketiga, saat memberikan pelayanan, utamakan sikap 5S. Di rumah sakit sering diajarkan untuk tetap mengutamakan sikap 5S saat memberikan pelayanan kepada pasien, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang keempat, lebih peduli pada keluhan dan kebutuhan pasien. Yang kelima, bekerja secara jujur. Yang keenam, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, membantu dengan ikhlas. Dan yang terakhir, bekerja dengan cepat dan tepat. Soal nomor 5, tipe dan gaya pelanggan serta etiket dalam pelayanan publik. Tipe dan gaya pelanggan serta etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama itu tipe-tipe pelanggan. Nomor 1 ada leader type, tipe mudah marah dan sok memimpin. Ketika kita bertemu dengan pelanggan seperti ini, etiket kita harus bisa menenangkan pelanggan, kemudian coba untuk mendengar setiap keluhannya serta berikan solusi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada quiet type, yaitu tipe pendiam. Tunjukkan bahasa tubuh yang siap melayani, tanyakan apa yang diinginkan, kemudian terus berikan informasi. Jangan kita ikutan diam. Kemudian yang ketiga ada careful type, tipe ingin mengetahui hal-hal di luar inti pembicaraan. Tetap memberikan jawaban terhadap pertanyaan pelanggan, jawab dengan sopan dan sabar. Kemudian yang keempat ada persuasive type, yaitu tipe suka menawar. Tetap menggunakan bahasa yang sopan, tetap sabar dalam memberikan jawaban. Kemudian kita harus konsisten dalam memberikan jawaban kita. Jangan tadi kita bilang iya, kemudian nanti kita bilang tidak. Itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, free type, yaitu suka mendesak, memberikan penjelasan bahwa semua harus melalui proses dan sesuai prosedur. Kemudian yang kedua ada gaya pelanggan. Nah, gaya pelanggan ini ada 9. Yang pertama itu suka ngibul atau berbohong. Kemudian yang kedua suka mengeluh. Yang ketiga suka mengorek. Yang keempat suka menawar. Yang kelima suka merusak. Yang keenam suka seenaknya sendiri. Yang ketujuh suka bicara kotor. Yang kedelapan suka menuntut perlakuan khusus. Dan yang kesembilan, sering kemana-mana pelanggan tersebut, sering membawa anak kecil. Kemudian yang ketiga ada etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama itu mendengarkan dengan baik. Kemudian yang kedua, biarkan mereka berbicara. Yang ketiga, meminta maaf dengan tulus. Yang keempat, tanyakan pada mereka bagaimana Anda bisa memperbaikinya. Kemudian yang kelima, meyakinkan mereka bahwa Anda bisa memperbaiki masalah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap berterima kasih kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah tuliskan tanggapan saudara tentang lembar tugas yang sudah diberikan oleh tutor kami. Menurut saya lembar tugasnya ini sangat mantap, kemudian unik, dan setiap halaman memiliki lukisan karakter yang berbeda-beda, serta pasti lukisan dan karakter-karakter atau ilustrasi ini pasti memiliki makna tersendiri bagi pelukisnya, juga bagi kami yang mengerjakan tugas ini. Baiklah teman-teman, demikian penyampaian materi pembahasan terkait isu pelayanan publik yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan, sudah mau membahas materi ini bersama saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu.